Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini di pekan ketiga kita akan sama-sama mengikuti kajian tentang Sirah Nabawiyah bersama dengan Ustadz Abdul Razak. Dan sebelum dimulai mari sama-sama kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan untuk pemaparannya kami silakan kepada Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini pembahasan kita tentang Sirah Nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai bab Rasulullah berniaga ke negeri Syam dan kemudian beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah menurut riwayat Ibnul Athir dan Ibnu Hisham adalah seorang pedagang, saudagar wanita, mulia, kaya raya. Kalau sekarang mungkin istilahnya oligarki, ya, atau dulu disebut dengan konglomerasi. Ya. Ketika Khadijah ini mendengar bahwa ada seorang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya baik, terkenal jujur, amanah, ya, maka dia berniat untuk mempercayakan barang-barang dagangannya kepada beliau untuk diperjualbelikan, diperdagangkan di negeri Syam. Ya. Kita tahu orang Arab Quraisy itu seringkali berdagang ke Syam atau kadang berdagang ke Yaman, tergantung musimnya. Kalau musim dingin di Syam, maka biasanya mereka ke selatan, ke Yaman. Tapi kalau di Syams itu musim panas, maka mereka berdagang ke Syams. Kalau Syams itu wilayah kekuasaan Romawi, sementara Yaman itu lebih dekat dengan wilayah kekuasaan Persia. Jadi orang Quraisy ini berhubungan secara ekonomi, perdagangan dengan Romawi maupun dengan Persia. Bisa dilihat pada surat Quraisy. Pada surat Quraisy itu Allah menggambarkan, kalau sekarang ini menjadi ilmu tersendiri, yaitu ilmu antropologi dan sosiologi, kebiasaan orang Quraisy untuk berdagang, ya, dan kenapa mereka berdagang? Karena mereka tidak bisa bercocok tanam di wilayah Mekah, daerah tandus, tidak tumbuh tanam-tanaman, maka satu-satunya cara mereka bertahan hidup adalah dengan berdagang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syams adalah sebuah wilayah besar, ya, dan punya peradaban yang tinggi. Dulu di sana itu ada peradaban Punisia, satu bangsa yang biasa mengarungi lautan. Kemudian pada abad ke-20
Syam ini dipecah-pecah oleh negara barat, ya, oleh Inggris terutama, menjadi beberapa wilayah. Ada wilayah Palestina, ada wilayah Syria, ada wilayah Libanon, orang Prancis menyebutnya Levant, ada wilayah Yordania. Jadi wilayah Syam itu sekarang menjadi 4 negara. Kalau disebut Syams, maka yang dimaksud Syams oleh Nabi Muhammad SAW adalah 4 wilayah tersebut. Ya. Syams juga disebutkan dalam awal surat Al-Isra. Ya, Allah mengatakan wilayah itu barakna haulahu, di sekelilingnya Allah berkahi. Oleh karena itu Nabi mengatakan dalam salah satu hadisnya bahwa Syams adalah wilayah yang nantinya di akhir zaman akan muncul kekuasaan khilafah ala minhajin nubuwah yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Imam Mahdi ini nama gelar, yaitu seorang pemimpin yang mendapatkan petunjuk, yang nama aslinya adalah Muhammad bin Abdullah. Kata Nabi, dia adalah keturunanku, namanya sama dengan namaku, dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khadijah kemudian mempercayakan barang-barang dagangan yang lebih baik daripada yang beliau percayakan pada orang lain. Ya. Yang pertama, karena beliau mendengar bahwa Muhammad SAW ini orang yang amanah, tidak pernah berdusta. Ya. Yang kedua, karena Khadijah ingin menguji apakah yang dia dengar itu benar. Ini juga pelajaran buat kita bahwa kalau kita mendengar sesuatu jangan langsung percaya. Ya, kita uji terlebih dahulu. Ini juga menunjukkan bahwa Khadijah ini, walaupun perempuan itu umumnya adalah emosinya lebih banyak ketimbang rasionalnya, tapi Khadijah ini menunjukkan bahwa beliau ini sangat rasional, tidak mudah percaya kecuali dibuktikan sendiri olehnya. Dia mendengar bahwa ada orang yang jujur, lalu dia tes, dia uji, dikasih barang-barang yang lebih baik, apakah orang ini benar-benar bisa dipercaya atau tidak. Kemudian ketika Nabi SAW berdagang ke Syams, Khadijah juga memerintahkan kepada salah satu bawahannya, salah satu orang kepercayaannya, yaitu Maisarah. Maisarah ditugaskan Khadijah menemani Nabi mulai berangkat dari Makkah ke Syams dan kembali. Untuk apa? Untuk mendengarkan laporan dari orang kepercayaannya apa saja yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Muhammad pun menerima tawaran untuk menjual barang-barang milik dari Khadijah. Ya. Kemudian begitu kembali dari negeri Syams, Nabi Muhammad SAW mendapatkan keuntungan berlipat ganda, jauh lebih banyak daripada keuntungan yang diperoleh oleh orang-orang sebelumnya yang dipercayakan oleh Khadijah. Juga
Khadijah ini bertanya kepada Maisarah, dan Maisarah melaporkan akhlak dan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang beliau dengar kemudian beliau uji, ternyata terbukti benar. Ya. Kebanyakan manusia itu begitu dengar berita langsung percaya, langsung sebar. Ya. Sebenarnya Islam tidak seperti itu mengajarkannya. Dalam Al-Quran bahkan Allah mengatakan, idza ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang fasik, fasik ini casingnya aja bagus, ya, tapi dalamnya ngerusak. Ya. Ada binatang yang disebut binatang fasik. Ya. Fawasikoh, ada beberapa binatang yang disebut binatang fasik. Di antaranya tikus. Ya. Tikus itu sukanya merusak. Ya. Satu saat ada sahabat lapor bahwa dia ketiduran, lampu masih nyala, waktu itu lampunya masih pakai api ya. Kesenggol tikus, membakar alas tidurnya. Ya. Maka Nabi mengizinkan untuk membunuh tikus dan juga mematikan lampu. Ya. Karena dikhawatirkan nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya. Tikus suka membuat lubang. Ya. Maka orang fasik biasanya ngerusak. Oleh karena itu ketika kita tahu ada orang fasik bawa berita, yang pertama harus kita lakukan nggak percaya. Yang kedua diuji, konfirmasi, lakukan penelitian atau pertanyaan kepada orang yang lain. Ya. Dan ini menjadi metode dalam dunia jurnalistik, yaitu selalu menguji informasi dengan sumber-sumber berbeda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan ini maka Khadijah bukan hanya mempercayakan barang dagangannya setelah terbukti bahwa Nabi Muhammad SAW ini jujur, amanah, maka beliau tertarik kepada Nabi Muhammad SAW dan ingin ngajak beliau menikah. Dia mengutus Nafisah binti Muniyah untuk mengutarakan niatnya agar kiranya Muhammad SAW bersedia menjadi suaminya. Kemudian dari pihak Nabi Muhammad SAW menerima keinginan Khadijah untuk menikah. Oleh karena itu dari keluarga Nabi Muhammad SAW mengutus seseorang meminang Khadijah. Berapa usia Khadijah? Para ulama mayoritas berpendapat bahwa Khadijah sudah berusia jauh lebih tua dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW usianya baru 25 tahun. Sedangkan Khadijah usianya 40 tahun. Ya. Dan bukan hanya sudah tua umurnya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, beda 15 tahun. Tetapi juga Khadijah ini sudah janda 2 kali. Sudah pernah menikah dan sudah menjadi janda 2 kali. Yang pertama beliau menikah dengan Atik bin Aith At-Tamimi, yang kedua dengan Abu Halah
At-Tamimi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Said Ramadan Al-Buti mengungkapkan beberapa pelajaran terkait dengan perniagaan Nabi Muhammad SAW dengan pernikahannya dengan Khadijah, pemilik dari harta benda, ya, barang-barang dagangan yang dijual oleh Nabi Muhammad SAW ke negeri Syams. Pertama, beliau mengatakan bahwa dalam Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, kalau sudah disepakati oleh dua orang ini, Bukhari dan Muslim, kadang-kadang disebut dengan muttafaqun alaih, ya. Atau kadang-kadang disebut dengan syaikhan, dua syekh, ya. Khadijah adalah wanita terbaik di zamannya, ya. Diriwayatkan bahwa Ali radhiyallahu anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, khairu nisa'iha Maryam binti Imran wa khairu nisa'iha Khadijah binti Khuwailid. Sebaik-baik wanita, di sini diterjemahkan sebaik-baik wanita di langit, ya. Karena waktu itu Maryam binti Imran sudah diangkat oleh Allah ke langit. Ruhnya sudah diangkat oleh Allah ke langit. Sebaik-baik wanita di langit adalah Maryam binti Imran. Sebaik-baik wanita di bumi, karena Khadijah radhiyallahu anha pada saat Nabi mengatakan ini masih hidup. Maka sebaik-baik wanita di bumi adalah Khadijah binti Khuwailid. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwa aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada Khadijah. Jadi Nabi ini punya istri banyak, ya. Tapi ketika beliau menikah dengan Khadijah, nggak ada istri yang lain kecuali Khadijah. Dan Aisyah itu cemburu kepada Khadijah yang sudah wafat. Aisyah tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain. Ada Hafsah, ada Safiyah, ada Ummu Salamah dan seterusnya. Nggak cemburu. Cemburunya kepada Khadijah, padahal Khadijah sudah wafat, ya. Makanya berdasarkan dalil ini, ada seorang ustadz di Jakarta itu ketika malam pertama nikah sudah ngomong ta'addud, poligami, ya. Poligami itu kan bahasa Latin, kalau ta'addud itu bahasa Arab, ya. Baru malam pertama nikah udah ngomong ta'addud, nanti saya mau nikah lagi begini. Istrinya nangis, semalaman tidurnya tengkurep, ya. Tapi istrinya juga cerdas, dia tahu hadis ini. Lalu dia katakan apa? Boleh nikah lagi, boleh ngikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Kalau saya sudah wafat, boleh nikah lagi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW baru nikah lagi setelah Khadijah wafat. Diam suaminya, ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di sini disebutkan, aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali kepada Khadijah, sekalipun aku tidak pernah bertemu dengannya. Adalah Rasulullah SAW apabila menyembelih kambing, ia berpesan, kirimkan ini pada teman-teman Khadijah. Pada satu hari, aku memarahinya. Lalu aku katakan, Khadijah. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya aku telah dikaruniai cintanya.
Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Ada riwayat yang lebih lengkap dari Imam Ahmad dan Tabrani dari Masyruk. Ya. Aisyah pernah berkata bahwa hampir tidak pernah Rasulullah SAW keluar rumah hingga menyebut Khadijah dan memujinya. Ini yang bikin Aisyah cemburu. Hampir tidak pernah Rasulullah keluar rumah sehingga menyebut Khadijah dan memujinya. Pada satu hari Rasulullah menyebutnya sehingga menimbulkan kecemburuanku. Lalu aku berkata, bukankah ia hanya seorang wanita yang tua? Yang Allah telah menggantinya untuk engkau orang yang lebih baik darinya. Nabi nikah dengan Khadijah ketika Khadijah umur 40 tahun, sedangkan beliau umurnya 25 tahun. Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah umurnya 9 tahun. Dan Nabi Muhammad SAW umurnya 53 tahun. Makanya Aisyah mengatakan, siapa dia Khadijah? Bukankah dia wanita tua dan Allah sudah ganti dengan yang lebih baik? Ya. Kata-kata Khadijah ini logis, masuk akal. Ya. Orang kalau punya mobil tua dengan mobil baru, mana lebih suka? Mobil tua dengan mobil baru, pasti lebih suka mobil baru. Rumah tua dengan rumah baru, pasti lebih suka rumah baru. Istri tua dengan istri muda, pasti lebih lama tinggalnya di rumah istri muda ketimbang istri tua. Ya. Tapi Nabi berbeda. Ya. Walaupun sudah punya istri yang jauh lebih muda usianya daripada beliau, dan bahkan istrinya mengatakan bahwa bukankah Allah sudah menggantikan wanita tua itu dengan yang lebih baik, yang lebih muda? Apa kata Nabi? Ya. Justru Nabi marah. Ya. Nabi marah pada Aisyah dengan kata-kata Aisyah tersebut. Nabi mengatakan, wallahi, demi Allah, Nabi bersumpah, wallahi, Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik dari dia, dari Khadijah. Allah tidak menggantikan untukku orang yang lebih baik dari Khadijah. Dia beriman kepadaku ketika orang lain ingkar. Dia membenarkan aku ketika orang lain mendustakan aku. Dia membela aku dengan hartanya ketika orang lain menghalang-halangi dakwahku. Dan darinya aku mendapatkan anak, dari yang lain aku tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah langsung diam. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kok Khadijah sudah tua bisa punya anak? Ya. Karena pada saat itu Khadijah belum menopause. Di antara anak-anak dari Khadijah itu adalah Fatimah yang kemudian menikah dengan Ali. Ada Ummu Kulthum yang menikah dengan Utsman. Ada Zainab. Nabi punya anak dari Khadijah yang hidup perempuan semua. Tapi Nabi juga punya anak dari Khadijah laki-laki. Namanya Qasam. Makanya kadang-kadang Nabi disebut dengan Abul Qasam. Ya. Karena beliau punya anak laki, cuma belum sampai baligh, belum sampai dewasa, anaknya ini wafat. Semua anak Nabi yang laki-laki dari Khadijah ada namanya Qasam. Kemudian ada dari Maria Kiptiyah, yaitu seorang budak yang diberikan oleh Najasyi.
kepada Nabi Muhammad SAW sebagai tanda penghormatan. Dari Maria Kiptiyah ini punya anak namanya Ibrahim, meninggal juga. Dan meninggalnya Ibrahim bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari. Pada saat itu para sahabat mengatakan, lihat, matahari aja memadamkan cahayanya karena menghormati kematian anaknya Nabi Muhammad SAW. Nabi langsung pidato. Terjadinya gerhana matahari, terjadinya gerhana bulan, nggak ada kaitannya dengan lahirnya seseorang atau dengan matinya seseorang. Ya. Kalau dulu di Indonesia, nggak tahu kalau sekarang ya, ada gerhana bulan, itu anak kecil suruh masuk kolong tempat tidur. Ya. Kemudian yang dewasanya harus memukul sesuatu supaya berisik, karena dikhawatirkan ini ada genderuwo, ada dedemit yang akan menculik anaknya. Karena waktu itu kan nggak ada listrik, gelap. Jangankan waktu itu, sekarang aja itu di Kalimantan belum semuanya dialirkan oleh listrik. PLN itu hanya ada Jawa, Sumatera, Kalimantan belum banyak PLN di sana. Apalagi Papua. Ya. Apalagi Papua. Jadi kalau malam itu cahaya hanya dari bulan. Begitu bulan redup, gelap gulita. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehubungan dengan pernikahan Rasulullah SAW dan Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah SAW sama sekali tidak memperhatikan faktor kenikmatan jasadiah. Karena umumnya orang usia 20-an tahun pasti milihnya yang sebaya atau yang lebih muda. Jarang-jarang milih orang yang lebih tua. Itu kecenderungan umum. Pasti yang lebih muda atau yang minimal sebaya, seumuran. Ini Khadijah radhiyallahu anha umurnya jauh di atas dia, 15 tahun lebih tua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima niatan Khadijah untuk mengajaknya menikah? Karena dia mendapatkan julukan di kalangan orang-orang Arab, Afifah Tahirah, wanita suci di zaman jahiliyah. Jadi karena dia mendapatkan julukan pada masa jahiliyah sebagai Afifah Tahirah, maka ini yang menjadi pertimbangan Nabi untuk menikah dengan Siti Khadijah. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena kecantikannya. Laki-laki nikah dengan seorang perempuan, yang pertama dilihat wajahnya, cantik apa enggak? Ya, benar ya? Ada tompelnya dikit, wah ini enggak cantik. Ya. Cantik apa enggak? Ini yang pertama. Maka Nabi mengatakan wanita dinikah karena yang pertama kecantikannya. Yang kedua karena statusnya, bangsawan atau bukan, anak raja atau bukan, anak konglomerat atau bukan, kedudukannya, bapaknya orang mulia atau bukan. Yang ketiga
karena hartanya. Dia anak orang kaya atau bukan? Jelek nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau dia anak orang kaya nggak apa-apa. Ya. Mudah-mudahan aja segera meninggal. Ya. Kemudian dia dapat warisan. Itu umumnya wanita dinikahi karena kecantikan, keturunannya, atau hartanya. Yang keempat, wanita dinikahi karena agamanya, karena moralitasnya, karena akhlaknya. Tapi jarang orang ngelihat akhlak sekarang ini. Bahkan sebelum nikah ada uji coba dulu. Ya, ada tes. Kan lagi viral nih sekarang. Indramayu, bukan Indramayu aja. Nah, ini ngikutin berita nih. Update. Bukan Indramayu aja, Ponorogo juga gitu. Anak SMP, SMA, perempuan, SMP, SMA itu berarti umurnya sekitar 12-13 tahun. Ya. Kalau SMA sekitar 17 tahun. Ponorogo, Indramayu, pokoknya kota-kota di Jawa, perempuan-perempuan ini usia SMP, SMA minta dispensasi untuk nikah muda. Kenapa? Karena undang-undang pernikahan mengatakan bahwa perempuan baru bisa nikah kalau usianya minimal, sekarang udah dinaikin, tadinya kan 16 tahun. Sekarang udah naik jadi minimal 19 tahun. Laki-lakinya minimal 21 tahun. Ya, berdasarkan undang-undang pernikahan. Lah ini anak SMP, SMA ini kan anak di bawah umur 18 tahun aja belum, 17 tahun aja belum, KTP aja belum punya. Minta dispensasi nikah. Kenapa? Karena sudah dapat gelar MBA. Apa itu MBA? Married by accident. Married by accident. Nikah karena kecelakaan. Udah hamil duluan. Ya kalau kata orang Betawi, minum es cendol nggak pakai kelapa, perut bejendol nggak punya bapak. Ya. Udah hamil duluan. Makanya nggak heran begitu sudah ada walimah 3 bulan kemudian melahirkan. Mana ada orang baru nikah 3 bulan melahirkan, berarti sudah ada saham terlebih dahulu sebelum nikah. Dan ada saham dulu. Ya. Tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, juga tidak dilakukan oleh Khadijah karena beliau dikatakan afifah tahirah. Bahkan Nabi mengatakan, kalau laki-laki nikah dengan perempuan karena kecantikannya, ketahuilah bahwa kecantikan itu tidak lama usianya. Nggak lama. Minimal kalau sudah tua, umur 40-50 tahun, udah mulai keriput. Mulai tumbuh uban. Ya. Bahkan saya mengatakan secara psikologis, seorang itu cantik, ya, dalam pandangan laki-laki seorang itu cantik kalau dia sudah menikah nggak lebih dari 3 bulan. 3 bulan pasti dia akan melihat ada yang lebih cantik lagi. Maka Nabi mengatakan kalau dia nikah karena kecantikannya, ketahuilah kecantikan itu nggak akan bertahan lama. Nggak berkah kalau nikah karena semata-mata kecantikan. Kalau nikah karena keturunan, ya, bisa jadi bapaknya dulunya bangsawan, ya. Kemudian karena satu kasus dihinakan, ya. Bapaknya misalnya pejabat tinggi, karena satu kasus dipecat, dibui, kan jadi orang terhina, bukan jadi orang mulia, ya. Atau mungkin karena hartanya. Harta ini bisa cepat datang, bisa cepat hilang. Tapi kalau dia menikah karena agamanya, maka agama itu yang lainnya ngikut.
Karena dia menikah dengan seorang perempuan karena agamanya, bisa jadi perempuan yang tadinya itu tidak dipandang olehnya cantik, tapi karena dipandang agamanya oleh dia, maka dia menjadi dalam pandangannya cantik. Cantik atau tidak cantik itu relatif. Setan itu bisa datang kapanpun, membisik-bisikkan dalam hati manusia, membolak-balikkan hati manusia, menggoda manusia. Awalnya dekati dia perempuan yang cantik. Begitu sudah dekat, ternyata setan mengatakan, udah tinggalin aja, udah bekas, tinggalin aja, cari yang lain. Kalau agamanya, kecantikan akan ngikut. Kalau karena agamanya, dia akan dimuliakan. Kalau karena agamanya, bisa jadi dia akan Allah berikan kekayaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pernikahan antara Nabi Muhammad SAW sampai Khadijah wafat. Khadijah wafat pada usia 65 tahun. Berarti pada saat itu Nabi usianya 50 tahun. 50 tahun Nabi sudah duda. Keluarganya kemudian mencarikan lagi istri untuk Nabi Muhammad SAW. Karena beban beliau sudah semakin berat. Ketika menikah dengan Khadijah masih muda, belum mendapatkan beban sebagai Nabi dan Rasul Allah. Makanya ketika Khadijah ini meninggal, itu disebut dengan tahun kesedihan. Orang-orang yang tadinya memusuhi Nabi Muhammad SAW itu ada penghalangnya, ada Khadijah, ada juga Abu Thalib. Khadijah meninggal. Pada tahun yang bersamaan Abu Thalib juga meninggal. Nggak ada yang membela Nabi. Oleh karena itu, keluarga dekatnya dan para sahabatnya mencarikan istri. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq rela anaknya Aisyah menikah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Aisyah itu usianya 9 tahun dan nikahnya di Mekah. Belum satu rumah. Aisyah masih tinggal dengan bapaknya Abu Bakar. Baru satu rumah dengan Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah ke Madinah pada usia 53 tahun. Dan Khadijah saat itu usianya 12 tahun. Ya. Kalau sekarang nikah dengan anak 12 tahun, apa? Penjara. Siapa tuh yang orang kaya dari Jawa Tengah? Nah, ini tahu semua ceritanya nih. Mulai dari Syekh Fuji. Waktu Syekh Fuji nikah dengan seorang perempuan usia 12 tahun langsung masuk penjara. Tapi kalau orang berzina nggak boleh ditangkap, kan undang-undangnya sekarang begitu. Orang berzina di hotel, laki perempuan, bukan suami istri, itu nggak boleh kita gerbek. Kita gerbek kita kena delik hukum. Yang gerbek yang kena delik hukum. Kecuali keluarganya. Ya. Misalnya perempuan itu selingkuh, suaminya atau istrinya atau bapaknya yang gerebek, bawa polisi, nggak apa-apa. Tapi kalau masyarakat gerebek, kena delik hukum, nggak boleh. Ya. Itu kata Menteri Menkumham, undang-undang yang baru begitu. Ini kita tahu ini ada rumah kosong, dan kita tahu, wah itu rumah itu dipakai buat zina. Orang punya rumah, ya, rumahnya nggak ditempatin, cuma 1 minggu aja ditempatinnya.
Tapi bukan dengan istrinya. Masyarakat tahu, masyarakat gerbek, masyarakatnya yang kena delik hukum. Jadi yang sesuai dengan syariat itu dalam aturan hukum sekarang justru dikriminalisasikan. Syekh Puji itu nikah dengan perempuan 12 tahun sah secara hukum. Hukum Islam ya, sah. Tapi tidak sah dengan hukum negara. Maka dia dipenjara. Orang zina tidak sah secara syariat, tapi sah secara hukum negara. Orang sama suka kok, suka sama suka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita nggak usah membahas bahwa banyak orang barat mengatakan Nabi Muhammad SAW ini adalah orang seks maniak. Ya. Kenapa? Istrinya banyak. Pada saat yang bersamaan itu Nabi punya 9 istri. Tapi setelah Nabi punya 9 istri, Allah katakan nggak boleh lagi nikah lagi. Jadi Nabi Allah batasi pada saat yang bersamaan Nabi punya 9 istri. Itu setelah Khadijah wafat. Nggak boleh ditambah lagi. Ini orang-orang misionaris, orientalis mengatakan Nabi seks maniak. Padahal kalau kita mau jujur, Nabi yang diakui oleh orang-orang misionaris, orang Yahudi, siapa? Nabi Daud. Berapa istrinya? Pada saat Nabi Daud hidup, dia punya istri berapa? 100 orang. Pada saat bersamaan, 100 orang. Anaknya Sulaiman, istrinya lebih banyak lagi. Loh kok Nabi yang istrinya 9 disebut sebagai seks maniak? Padahal Nabi nikah itu atas perintah Allah. Misalnya Nabi nikah dengan Zainab. Zainab ini pernah menikah dengan anak angkatnya Nabi, yaitu Zaid bin Harithah. Nggak cocok. Kenapa? Zaid bin Harithah ini mantan budak. Tadinya dia adalah budaknya Siti Khadijah. Lalu Nabi dimerdekakan oleh Nabi dan oleh Siti Khadijah. Jadi orang merdeka. Nikah dengan Zainab binti Jahash. Zainab anak bangsawan. Ya, karena keluarganya maksa, terjadilah pernikahan antara Zaid dengan Zainab. Ribut terus keluarganya. Karena yang satu mantan budak, yang satu anak bangsawan. Cerai. Begitu dicerai oleh Zaid bin Harithah, Allah perintahkan Nabi untuk menikahi Zainab binti Jahash. Nabi malu. Kenapa? Ada pandangan orang jahiliyah, kalau anak angkat nikah, istrinya nggak boleh dinikah oleh bapak angkatnya. Nanti silakan dilihat di surat Al-Ahzab. Allah perintahkan Nabi untuk nikahi Zainab binti Jahash untuk membantah tradisi orang Arab jahiliyah, nggak boleh seorang laki-laki nikah mantan istri anak angkatnya. Ya. Nggak ada hubungan nasab antara Nabi dengan Zaid bin Harithah. Kalau sudah dicerai boleh dinikah. Itu syariat Islam. Tapi dalam aturan undang-undang jahiliyah nggak boleh nikah. Jadi kebolak-balik. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Islam ini aturan atau budaya Arab,
nggak ngerti dia tentang sejarah Islam. Jilbab itu budaya Arab. Kita nggak usah pakai jilbab. Kita kan orang Nusantara. Orang Nusantara budayanya pakai kebaya atau pakai kemben. Ya. Jilbab itu budaya Arab. Budaya Nusantara beda. Dia nggak ngerti. Kalaupun dia mungkin doktor profesor, bisa jadi, hati-hati kata Nabi, nanti akan datang satu zaman ada bajunya sama dengan baju kita, Islam dia, tapi ngajak kepada sesuatu yang nggak benar, ngajak kepada sesuatu yang salah. Ya. Misal, ada yang mengatakan orang Yahudi dan orang Nasrani itu bukan orang kafir. Loh, kata siapa? Nabi nggak pernah mengatakan mereka orang kafir. Nabi itu akhlaknya bagus, mulia. Kalau dia bergaul, dia nggak mau nyinggung orang lain. Tapi Allah telah tetapkan dalam surat Al-Bayyinah jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa ahlil kitab? Bukankah ahlil kitab itu sepakat Yahudi, Nasrani? Berarti Yahudi dan Nasrani kafir. Semua agama sama, nggak ada yang salah. Semua agama benar. Lah kalau semua agama benar, berarti nggak berlaku dong. Surat Ali Imran ayat 19. Apa bunyinya? Innad dina indallahil Islam. Yang ngomong begitu orang Islam juga. Bahkan kalau dilihat dari pendidikan, pendidikannya tinggi. Pendidikan agamanya tinggi, tapi yang dibicarakan menyesatkan pandangan orang awam Islam sehingga jadi abu-abu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Makanya selama, kata Nabi, kita berpegang pada Quran dan Sunnah, nggak mungkin kita ditipu. Ya. Kalau ada orang mengatakan semua agama benar, Allah katakan hanya Islam yang Allah akui. Ya. Makanya Nabi juga dalam salah satu hadis mengatakan, nanti menjelang hari kiamat, fitnah itu sangat besar. Ada orang yang ketika subuh masih beriman, sorenya udah kafir. Ada orang yang sorenya beriman, paginya kafir. Kafir atau beriman itu kan dimulai dari kata-kata. Orang kafir bisa beriman, bisa jadi Islam gara-gara kata-kata. Kalau dia mengatakan la ilaha illallah, Islam dia, Muslim. Tapi kalau dia tidak percaya kepada Al-Quran, dia bisa dikatakan, dikhawatirkan, saya khawatir dia jadi kafir. Ya. Yahudi, Nasrani, Allah jelas katakan dalam surat Al-Bayyinah, kafir. Dalam surat Ali Imran ayat 85, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa mencari agama selain Islam, menghendaki agama selain Islam, falay yuqbala minhu, ditolak semua darinya, walaupun dia dikenal orang baik. Wa fil akhirati minal khasirin. Ada juga yang mengatakan bisa jadi agama mereka benar, kita salah. Ngomong apa lagi? Kalau Imam Syafi'i mengatakan bisa jadi, saya percaya mazhabku ini yang benar. Apa yang aku pikirkan yang benar. Tetapi aku tidak menafikan bisa jadi kebenaran itu ada pada mazhab yang lain. Pada mazhab Maliki, ada pada mazhab Hanafi. Ini kan masalah furu'iyah. Dalam masalah furu'iyah, kalaupun salah masih dapat pahala 1.
Seorang mujtahid dalam masalah furu'iyah, kalaupun salah masih dapat pahala 1. Tapi kalau mengatakan orang Yahudi itu tidak kafir, semua agama sama, bisa jadi agama mereka benar, agama kita salah, bisa jadi juga kebalikannya. Ini membuat keraguan-raguan ya, dan bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi mau dikatakan kalau dia tidak sesat, salah fikir, kufur kepada ayat Allah. Orang Yahudi dikatakan kafir. Dalam surat Al-Baqarah Allah katakan, karena mereka nu'minuna bi ba'din wa nakfuruna bi ba'din. Mereka beriman pada sebahagian kitab dan mereka kafir pada ayat-ayat yang lain. Ayat-ayat kitab yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka beriman. Ayat-ayat Alkitab yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya mereka ingkari. Allah sebut nu'minuna bi ba'din wa nakfuruna bi ba'din. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya kira cukup terkait dengan bab tentang pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah dan beliau berdagang ke negeri Syam. Cukup ya? Baik, terima kasih Ustadz yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua, dan karenanya para jamaah sekalian, mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.